Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Shigaf yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa mengikuti salat jamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan kultum pada siang hari ini kami akan menyampaikan tentang tema akidah, bahwasanya kita sebagai umat Islam, umat muslim di dunia ini terkadang kita memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, terutama dalam hal keyakinan. Kita sebagai muslim, apa yang harus dilakukan, muslim yang ideal itu seperti apa? Oleh karena itu saya mengutip satu pendapat dari Imam An-Nawawi sebagaimana yang dinadumkan atau disyairkan oleh para sebagian besar ulama tentang perintah-perintah dalam agama. Syekh Nawawi berkata bahwa umuruddin arba'atun, perintah agama itu yang pokok ada 4. Yang pertama adalah sidqu qasdi, yang kedua wafal ahdi, yang ketiga watarkul manhi, dan yang 4 adalah sihhatul aqdi. Sidqul qasdi yang pertama yang dimaksudkan adalah ada'ul ibadah binniyah wal ikhlas, yaitu melaksanakan ibadah dengan niat yang bagus atau ikhlas. Adapun ikhlas bagaimana, ini banyak cara pandang. Yang kedua wafal ahdi, menepati janji. Wafal ahdi di sini yang dimaksudkan adalah tidak lain wafaul ahdi al-ityanu bil faraid, yaitu menunaikan ibadah-ibadah fardu. Jadi yang pertama menata niat, yang kedua adalah melaksanakan ibadah-ibadah fardu seperti sholat, zakat, puasa sampai dengan haji apabila mampu. Kemudian yang ketiga adalah tarkul manahi, yaitu meninggalkan larangan-larangan halal haram yang diperintah oleh Allah untuk supaya ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah sihhatul aqdi. Apa itu sihhatul aqdi yang dimaksudkan? Jazmuhu bi aqaidi ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti atau memiliki aqaid yang sehat sesuai dengan pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Di antara salah satu pendapat ahlu sunnah wal jamaah nanti yang akan jadi kitab pedoman hari ini adalah bagaimana konsep ikhlas menurut para ahlu sunnah wal jamaah. Ikhlas bagaimana yang disampaikan oleh pak ahlu sunnah wal jamaah itu bermacam-macam. Ikhlas sering saya sampaikan memiliki 3 tingkatan utama. Yang pertama adalah ikhlasul ulia, karena tadi perintah agama yang pertama adalah sidqul qasdi, ya, meluruskan niat dalam beribadah, tidak lain adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ikhlas ada 3. Yang pertama adalah ikhlasul ulia, ikhlas yang paling tinggi, di mana seseorang ibadah itu hanya mencari ridho Allah, dia tidak mencari hal yang lain. Dia senang ditakdirkan sebagai orang Islam, kemudian beribadah mencari ridho Allah. Tetapi ikhlas seperti ini adalah ikhlasnya para nabi, ikhlasnya para malaikat. Oleh karena itu para nabi kalau beribadah tidak tanggung-tanggung. Seperti Nabi Muhammad SAW, ibadah tahajudnya itu semalaman, mengkhatamkan Al-Quran sampai sukunya atau kakinya itu bengkak, sampai ditegur oleh Sayyidatina Aisyah. Tapi itu adalah bentuk model ibadah para nabi yang memang keikhlasannya ikhlas yang tertinggi, dan itu sulit untuk dicapai oleh orang umum atau orang awam seperti kita semuanya.
Bahkan menurut Kiai Haji almarhum Al-Maghfulah Mbah Sya'roni Ahmadi Kudus itu ahli tafsir mengatakan bahkan seorang kadang ikut torekoh pun dilatih oleh para mursyid untuk mencapai keikhlasan seperti ini sulit. Kemudian ikhlas yang kedua adalah ikhlasul wusta, yaitu beribadah dalam rangka mencari pahala untuk mencari surga atau takut disiksa di neraka. Ini adalah keikhlasannya orang-orang umum awam seperti kita. Misalkan kita sholat jamaah di masjid ini supaya pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Kita melaksanakan sholat supaya kita tidak disiksa di neraka. Ini adalah salah satu bentuk keikhlasan. Ini ikhlasul wusta, ikhlas yang middle, yang tengah-tengah, ikhlasnya orang secara umum atau orang awam seperti kita semuanya. Kemudian ada ikhlas yang paling levelnya paling rendah, yaitu ikhlasul dunya, orang yang beribadah dalam rangka mencari imbalan dari Allah berupa kemuliaan di dunia ini. Seperti orang sholat duha supaya rezekinya ditambah. Misalkan kita dosen atau pegawai di Unisula ini rajin sholat supaya kita itu karirnya bagus, diberi karir yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ini ikhlasul dunya, ikhlas level yang paling rendah. Dan itu ikhlas ini menurut termasuk Syekh Amin Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Jadi ikhlas itu levelnya ada 3. Level yang paling rendah mencari balasan dari Allah. Yang penting balasannya diminta dari Allah. Kalau balasannya diminta dari manusia, itu namanya syirik. Misalkan sholat jamaah biar disanjung Pak Rektor, nah ini beda lagi. Ini syirik namanya. Tapi kalau kita tidak sholat takut disanjung, ini justru riya. Riya yang sejati adalah meninggalkan ibadah karena takut diketahui manusia. Itu justru riya yang hakikat. Lalu bagaimana? Ya kita orang awam, kita orang umum beribadah mencari pahala, mencari surga supaya tidak disiksa di neraka. Itu sudah keikhlasan yang tepat bagi kita sebagai hamba Allah secara umum. Adapun keikhlasan yang tinggi, ikhlasul ulia, itu ikhlasnya para nabi yang sangat sulit digapai. Kalaupun bisa, alhamdulillah. Semoga kita semuanya dijadikan hamba Allah yang bisa beribadah dengan ikhlas, mulai dari ikhlas yang paling bawah sampai dengan ikhlas yang paling tinggi. Amin Allahumma amin. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.